Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang terhormat Bapak Safaru selaku pimpinan, Bapak Wildan dari Divisi Marketing, Bapak Febri dari Divisi Pengembangan Produk, dan Bapak Vicky Pratama dari Divisi Produksi. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul melakukan rapat evaluasi bulanan untuk membahas terkait penjualan produk kita dengan sehat walafiat. Saya, Marakonita Tila, sebagai sekretaris, mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam rapat ini. Sebelum dimulai, saya akan membacakan susunan acara, yaitu yang pertama, sambutan oleh Bapak Safaru selaku pimpinan, kemudian laporan yang akan disampaikan oleh Bapak Wildan dari Divisi Marketing, selanjutnya diskusi bersama, dan yang terakhir, penutup. Baik, langsung saja saya mulai. Yang pertama kepada Bapak Safaru, dipersilakan untuk memberi sambutan. Baik, terima kasih Mbak Marakonita. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kita dapat berkumpul pada sore hari ini mengenai rapat yang kita selenggarakan demi kelancaran perusahaan kita. Nah, saya harap nantinya dari divisi marketing menyampaikan bagaimana progres perkembangan marketing di perusahaan kita, kemudian nanti biar ada tanggapan-tanggapan yang lain, sehingga nanti diharapkan di akhir dari rapat ini kita akan mendapatkan sebuah value tambahan, atau mungkin nanti ada saran-saran yang akan mengembangkan perusahaan kita sehingga perusahaan kita dapat terus berkembang. Seperti itu Mbak Marakonita. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Marakonita. Baik, terima kasih Bapak Safaru. Selanjutnya saya langsung saja kepada Bapak Wildan Rohmadoni dari Divisi Marketing untuk menyampaikan laporannya. Sebelumnya saya izin untuk share screen dulu ya Pak ya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akan menyampaikan terkait laporan penjualan pada periode terakhir. Dimohon slide-nya untuk dilanjutkan. Next. Nah, berdasarkan laporan data penjualan periode terakhir dalam kategori mie goreng dan mie kuah, pada bulan April ini kita mengalami penurunan pada kategori mie kuah. Next. Nah, berdasarkan hasil survei dari divisi marketing di lapangan, kita mendapatkan hasil seperti pada presentasi yang ditampilkan, di mana faktor penurunan terbesar itu terdapat pada kurangnya mengikuti tren dan teknik pemasaran kita yang kurang variatif. Sekian dari saya kembalikan kepada sekretaris. Baik, terima kasih dari Bapak Wildan Rohmadoni atas presentasinya. Untuk saat ini saya kembalikan kepada Bapak pimpinan. Apakah ada saran atau tanggapan dari Bapak? Ya, terima kasih Mbak Marakonita. Kepada divisi marketing, Mas Wildan, berarti untuk pengkategorian tadi untuk mie goreng masih aman ya Mas ya? Iya Bapak, karena sepertinya dalam kategori mie goreng penjualannya itu terbantu oleh banyaknya variasi dalam produk tersebut. Seperti itu Bapak. Berarti untuk yang saat ini yang masih kurang aman atau mungkin disampaikan tadi menurun grafiknya adalah dari mie kuah ya Mas Wildan ya, selaku divisi marketing. Iya Bapak. Begitu. Terus ini mengenai analisa faktor penurunan pelanggan, berarti juga diketahui sangat berpengaruh ya Mas ya di sini ya. Iya,
terkait dengan tren saat ini dan juga mungkin teknik pemasarannya juga, Bapak. Seperti itu. Baik, Mbak Marokonita, mungkin kita buka diskusi saja biar mungkin teman-teman dari divisi lain yang punya saran bisa menyampaikan saran. Ya, baik Bapak Safaru, terima kasih atas tanggapannya. Kemudian sekarang kita buka diskusi dari Bapak-Bapak sekalian, mungkin dari Bapak Febri atau Bapak Vicky yang akan mengusulkan usulannya supaya masalah yang terjadi di perusahaan kita ini bisa teratasi. Silakan. Baik, mungkin dari saya dulu dari divisi pengembangan. Saya selaku divisi pengembangan produk akan menyampaikan beberapa rencana untuk mengatasi permasalahan penurunan produk yang dialami oleh perusahaan kita. Jadi, menurut data yang disampaikan oleh divisi market tadi, divisi pengembangan akan mempersiapkan strategi untuk melakukan inovasi dan pengembangan produk mie instan, terutama pada produk jenis mie kuah. Hal ini karena mie kuah dalam diagram yang disampaikan mengalami penurunan, padahal di bulan Januari hingga Maret sempat mengalami kenaikan. Namun pada rekap laporan data pada akhir bulan April cenderung mengalami penurunan. Kemudian dari hasil analisis yang didapat pada divisi kami, didapatkan bahwa pengembangan produk antara mie goreng dengan mie kuah tidak mengalami keseimbangan. Kami sering melakukan pengembangan pada jenis mie goreng karena terdapat banyak varian rasa yang diminati masyarakat. Sehingga tim kami bisa mengeksplor permintaan pelanggan dan dapat dijadikan pertimbangan untuk membuat produk dengan varian rasa yang baru. Namun hal itu kami laksanakan dengan tim terakhir kali pada bulan Januari. Oleh karena itu, divisi kami menyimpulkan bahwa masalah penurunan produk ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yang kami sampaikan tadi, dan sehingga kami harus melakukan riset lapangan secara berkala minimal setiap bulan sekali untuk mendapatkan data varian rasa apa dan tren apa yang sedang diminati oleh masyarakat. Dengan adanya data riset tersebut, nantinya divisi kami akan secara mudah untuk memenuhi minat pelanggan sehingga berpengaruh pada penjualan produk nantinya. Nah, kemudian untuk yang berkaitan dengan tren produk, tim kami berpikir bahwa kita juga perlu berinovasi terkait dengan kemasan produk dan resep komposisi bumbu yang baru. Nah, hal ini juga sangat penting karena kemasan produk dapat menarik minat pelanggan. Kemudian usulan dari tim kami untuk kemasan produk nantinya akan ada yang menggunakan cup sehingga dapat lebih mudah dan praktis. Untuk resep komposisi bumbu, nantinya tim kami akan melakukan inovasi sesuai dengan hasil riset lapangan yang didapat. Nah, perlu diketahui juga bahwa apabila resep komposisi produk hanya itu-itu saja, nanti dikhawatirkan pelanggan akan merasa bosan dan berpaling ke kompetitor lain. Baik, mungkin itu saja yang bisa divisi pengembangan produk sampaikan terkait dengan masalah penurunan pelanggan ini. Terima kasih. Ya, baik Bapak Febri. Sebelumnya saya akan persilakan mungkin Bapak Safaru bisa menanggapi atau dari Bapak Vicky yang mau menambahkan dari usulannya Bapak Febri. Baik, saya selaku divisi produksi akan menanggapi dan juga ingin menambahkan. Jadi sebenarnya saya juga setuju dengan apa yang diusulkan oleh divisi pengembangan produk. Untuk dapat mengatasi permasalahan mengenai penurunan jumlah pelanggan, memang perlu adanya inovasi terkait varian rasa, terutama dari jenis mie kuah. Karena dengan adanya varian rasa, tentu pelanggan tidak akan bosan dengan rasa yang itu-itu saja. Mereka dapat memilih varian rasa sesuka mereka tanpa harus beralih ke kompetitor yang lain.
Selanjutnya yaitu masalah biaya produksi juga harus dipertimbangkan dengan matang. Mengingat adanya penambahan varian rasa, itu juga akan penambahan bahan-bahan kebutuhan untuk dapat membuat varian rasa tersebut. Selain itu, juga untuk pengadaan kemasan baru yang semula plastik biasa menjadi cup. Adapun unsur dalam biaya produksi meliputi bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Sedangkan untuk jenis dari biaya produksinya ada 5, yaitu biaya tetap atau fixed cost, biaya variabel atau variable cost, biaya rata-rata atau average cost, biaya marginal, dan biaya total. Penetapan biaya ini juga berdasarkan jumlah permintaan dari pelanggan, di mana jika jumlah permintaan pelanggan, maka biaya yang diperlukan juga semakin besar, sehingga harga yang ditetapkan tentu lebih mahal. Begitupun sebaliknya, jika jumlah permintaan sedikit, maka biaya yang dikeluarkan semakin kecil, dan harga yang ditawarkan pun lebih murah dari biasanya. Harapannya, setelah diketahui proses dan jumlah biaya produksi, seorang manajer dapat menentukan harga jual produk agar sesuai dengan margin dan tentunya juga menguntungkan. Untuk keuntungannya sendiri dapat ditentukan dari penetapan production cost, di mana perusahaan dapat menghitung pendapatan yang diperoleh, kemudian membandingkannya dengan biaya yang dikeluarkan. Mungkin itu saja yang dapat divisi produksi sampaikan untuk mengatasi permasalahan penurunan jumlah pelanggan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Vicky dari divisi produksi atas tanggapannya. Untuk saran-saran dari Bapak-Bapak sekalian, sekarang kita coba minta pendapat dari Bapak Safaru, apakah setuju dengan usulan-usulan yang diberikan oleh Bapak-Bapak sekalian. Silakan Pak Safaru. Ya, terima kasih Mbak Marakonita. Berarti tadi dari Mas Febri selaku divisi pengembangan mengusulkan pembaruan kemasan ya Mas Febri ya. Penambahan varian kemasan. Penambahan varian. Ya, penambahan varian. Kemudian ditambahkan juga ada penambahan kemasan ya Mas. Ya, kemasan produk dan riset. Ya, begitu juga tadi sama seperti yang disampaikan oleh divisi produksi. Ya, saya dengar persis yang akan dikembangkan ini sama, yakni sama-sama akan mengembangkan varian rasa pada jenis mie kuah dan akan ditambahkan juga jenis-jenis kemasan, baik kemasan biasa yang biasa kita produksi yaitu berkemasan plastik seperti itu, dan kita akan membuat tambahan lagi kemasan cup. Ya, seperti itu Mas Vicky ya, dari divisi produksi. Ya, betul Bapak. Ya, menurut saya ini terobosan yang baru, bagus. Bagaimana dengan divisi marketing? Apakah penyampaian dari divisi produksi dan divisi pengembangan sudah cocok diimplementasikan di pasar? Baik, mungkin saya akan menambahkan, kan tadi akan menambahkan kemasan dan variasi rasa. Kan berdasarkan hasil survei kita dari divisi marketing ini kan kurang mengikuti tren produk kita. Jadi tren yang saya dapatkan itu ternyata dalam masyarakat varian rasa seblak itu lagi trending sekarang. Apakah dari divisi produksi dan pengembangan produk bisa melaksanakan atau merencanakan membuat varian rasa tersebut? Baik, dari tim pengembangan produk mungkin nanti kami siapkan untuk pengembangan dari varian rasa seblak ya, seblak yang diminati masyarakat akhir-akhir ini. Bisa. Terima kasih.
Ya, baik. Berarti sudah ditemukan solusinya bahwasanya nanti kita pada jenis mie kuah akan diberikan jenis varian rasa seblak. Kemudian kita juga akan mengembangkan jenis kemasan, baik kemasan plastik seperti biasa maupun kemasan cup seperti itu ya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Markonita. Permisi pimpinan, apakah saya boleh menambahkan lagi? Silakan Baik, Bapak Wildan. kan kita faktor penurunan terkait penjualan kita kan terdapat pada teknik pemasaran juga ya Pak. Nah, di sini dari divisi marketing mempunyai solusi. Kan kita selama ini pemasaran kita tentang pengiklanan hanya berdasarkan dari iklan dari televisi dan eh, brosur-brosur di jalan-jalan seperti atau banner gitu kan Pak ya. Mungkin kita bisa menambahkan dengan bekerja sama dengan konten kreator dari media sosial seperti di YouTube, Instagram maupun TikTok. Dan menurut saya hal tersebut dapat membantu meningkatkan penjualan dari produk-produk kita. Seperti itu. Boleh bisa jadi masukan. Bisa dicatat ya Mbak Markonita. Ya, izin Terima menambahkan kasih. Pak, mungkin untuk divisi marketing mungkin lebih bisa didetailkan lagi untuk siapa yang akan diajak bekerja sama. Mungkin di divisi marketing bisa menyurvei konten kreator mana yang punya insight bagus, yang punya engagement bagus juga ya Pak ya. Iya, nanti disampaikan di rapat harian selanjutnya ya Mbak ya. Baik, kita sudah selesai untuk mendiskusikan tentang masalah di perusahaan kita. Sekarang saya akan membacakan hasil rapat evaluasi bulanan yang kita lakukan hari ini. Jadi, untuk hasil penjualan mie kuah pada bulan April mengalami penurunan, sedangkan untuk mie goreng aman-aman saja, tidak ada masalah. Dan setelah divisi marketing melakukan analisis, faktor terbesar kenapa mie kuah mengalami penurunan yaitu karena kurang mengikuti tren dan teknik pemasaran yang kurang. Maka kami semua telah berdiskusi dan mendapatkan hasil untuk mengatasi masalah yaitu dengan mempersiapkan strategi pengembangan varian baru yaitu rasa seblak, dan divisi pengembangan akan melakukan pengembangan resep seblak, bumbu seblak agar bisa mengikuti tren. Setelah itu dari produksi mencetuskan ide untuk membuat packaging baru, yaitu dengan membuat model packaging desain yang baru dan juga membuat packaging berupa cup. Setelah itu yang terakhir dari divisi marketing menambahkan untuk bekerja sama dengan para konten kreator melalui YouTube atau Instagram. Demikian dari rapat kita hari ini. Terima kasih kepada Bapak-Bapak sekalian atas perhatiannya dan waktunya telah mengikuti rapat ini dengan baik. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan selama memimpin jalannya rapat. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.